Menurut Lewis, ya, menurut Lewis, basa adalah suatu senyawa yang mampu. Oke, jadi kalau tadi teori Arrhenius itu menyatakan tentang asam adalah zat yang melepaskan ion H positif, basa adalah zat yang melepaskan ion OH negatif. Nah, kalau dalam Bronsted-Lowry tadi adalah donor dan akseptor H positif. Nah, ketika kita membicarakan konsep asam dan basa menurut teori Lewis, nah yang disebut sebagai asam adalah akseptor. Akseptor itu penerima ya. Penerima pasangan elektron bebas, saya singkat menjadi PeB. Sedangkan basa adalah donor PeB. Donor pasangan elektron bebas ya. Jadi di sini untuk soal nomor 3, menurut teori Lewis, basa adalah suatu senyawa yang mampu mendonorkan. Basa adalah suatu senyawa yang mampu mendonorkan PeB, bukan dari senyawa lain berarti ini. Mampu mendonorkan PeB terhadap senyawa lain. Harusnya begitu nih pertanyaannya ya. Bukan dari senyawa lain. Kalau dari berarti harusnya penerima. Jadi basa adalah donor pasangan elektron bebas terhadap senyawa lain. Nah, ini kurang tepat di sini ya. Harusnya bukan dari, tapi kepada ya, kepada mampu donor PeB atau memberikan PeB kepada atau untuk senyawa lain. Contoh ya, misalkan pada pembentukan ikatan koordinasi antara senyawa BF3 nah dengan senyawa NH3. Kalau kita lihat struktur Lewis-nya, nah, jadi senyawa NH3 itu ternyata dia punya pasangan elektron bebas. Dan pasangan elektron bebasnya itu nganggur atau tidak digunakan. Sedangkan struktur Lewis untuk senyawa BF3, dia masih butuh ya. Dia hanya 6. Elektron valensinya itu hanya 6. Sehingga ketika berikatan, nah dia berikatan dengan BF3, pasangan elektron bebas dipakai bersama-sama ya. Pasangan elektron bebas itu digunakan secara bersama-sama, tapi hanya dari pihak itu saja. Hanya dari pihak NH3 saja. Jadi pasangan elektron bebasnya, ini PeB-nya. Nah, ini PeB dari NH3. Nah, memang untuk memahami konsep ini, kalian harus bisa memahami struktur Lewis dari suatu senyawa ya. Tapi untuk di sini cukup kalian hafalkan saja bahwa basa itu adalah donor pasangan elektron bebas ya. Jadi di sini NH3 ini sebagai basa, sedangkan BF3 ini sebagai asam. Oke, seperti itu ya. Karena BF3 menerima pasangan elektron bebas. Itu untuk soal nomor 3. Clue-nya, teman-teman, clue-nya nanti biasanya basa itu pokoknya punya pasangan elektron bebas. Misalkan ya, nitrogen. Nitrogen ini golongan 5. Nitrogen ini golongan 5, tapi baru dipakai 3 berikatan. Nah, berarti kan 5 dikurangi 3 masih ada 2. 2 itu kan berarti satu pasangan ya. 2 itu satu pasangan atau satu PeB. Jadi clue-nya begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini kita disuruh mengklasifikasikan yang merupakan basa lemah. Nah, saya sarankan ketika mempelajari asam dan basa, maka yang harus kalian ingat adalah asam dan basa kuat saja. Karena kalau misalkan lemah itu ada banyak ya. Nah, misalkan contoh untuk asam kuat yang biasanya selalu muncul nih ya. Pertama, kalau yang valensinya 2 itu H2SO4 ya. Asam kuat yang valensinya 2 hanya ada H2SO4 saja. Kemudian ada HNO3. Oke. Kemudian ada HClO4. Kemudian ada HClO3. Nah,
Kemudian ada HCl, HBr, dan HI. Nah, ini asam kuat. Berarti di luar ini itu adalah asam lemah. Kemudian untuk basa kuat, nah, clue-nya adalah golongan 1A yang berikatan dengan OH dan golongan 2A yang berikatan dengan OH. Contoh misalkan golongan 1 tuh ada NaOH gitu ya. Kemudian KOH dan seterusnya. Nah, kemudian kalau golongan 2 misalkan CaOH2 atau MgOH2. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu golongan 1 dan golongan 2 ya. Oke, baik, kita analisis satu-satu ya teman-teman ya. Nah, di sini 4A, di sini ada FeOH3. Pokoknya kalau di sininya 3 udah pasti lemah tuh ya. Karena yang kuat itu 1 dan 2. NH3 itu basa lemah, KOH ini asam kuat. Nah ya, ini KOH-nya kuat, berarti ini salah. Karena yang diinginkan adalah basa lemah saja ya. Oke, kemudian C6H5 NH2 ini basa lemah, NH2OH ini basa lemah, FeOH3 ini juga basa lemah ya. Nah, ini semuanya basa lemah nih ya. B C6H5NH2 NH2OH FeOH3 ini basa lemah semua nih. Kemudian NH3 NH2 oke sama. Nah, ini salah ini ya. NaOH. NaOH itu basanya kuat. Oke, seperti itu ya. Penggolongannya seperti itu, cara mudahnya seperti itu, teman-teman. Baik. Nah, itu tentang asam dan basa kuat ya. Boleh silakan kalau ada yang mau di screenshot dulu, teman-teman ya, di screenshot dulu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini kita sudah menghitung konsentrasi, menghitung derajat keasaman atau pH dari asam lemah ya. Oke. Sebelum kita bahas, kita akan sedikit mengingat kembali, mereview terkait dengan rumus-rumusnya dulu ya, baru kita akan bahas. Baik, yang pertama, kalau misalkan asamnya adalah asam kuat, nah saya tulis di sini ASKU saja ya. ASKU rumusnya adalah untuk mencari konsentrasi H positif, rumusnya adalah A dikali MA. A itu adalah jumlah H, MA itu adalah konsentrasi dari asam. Kalau misalkan asamnya adalah asam lemah, nah untuk asam lemah, rumusnya adalah akar Ka dikali dengan Ma. Oleh karena itu teman-teman, salah satu ciri dari suatu asam lemah, dia ada data Ka. Gitu ya. Pasti data Ka-nya dituliskan. Nah, berarti dia asam lemah gitu ya. Kemudian untuk basa kuat atau basku, ini sama saja, hanya kalau basa yang dicari adalah OH negatif, kemudian ini kita ganti jadi B, kemudian ini jadi MB ya. MB itu molaritas dari basa, B itu jumlah dari OH. Kemudian basle, basa lemah. Ini juga sama saja, OH negatif sama dengan akar KB dikalikan dengan MB. Baik, nah kita akan coba bahas soal ini ya. Oke, di sini larutan cuka ya, cuka atau asam asetat. Nanti kalau ada istilah asam asetat berarti maksudnya sama saja cuka ya. Dengan konsentrasi 0,025 molar sebanyak 200 ml memiliki pH sebesar titik-titik. Nah, volume di sini ini tidak berpengaruh terhadap perhitungan pH. Jadi boleh diabaikan teman-teman. Oke, berarti ini adalah asam lemah. Berarti sama dengan akar Ka dikalikan dengan Ma. Nah, teman-teman, untuk mempermudah perhitungan kita, ini kita langsung tulis ya 10 pangkat minus 5. Konsentrasinya ini kita ubah ya, konsentrasinya kita ubah menjadi 25
kali 10 pangkat minus 3. Kenapa dikali 10 pangkat minus 3? Karena di belakang koma ada 3 angka ya, 1, 2, 3. Jadi 10 pangkat minus 3. Jadi 25 kali 10 pangkat minus 3. Nah, berarti kan 25-nya kita pindah ke depan. Nah ini, 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 3, itu kan penjumlahan saja ya, berarti minus 5 ditambah dengan minus 3. Jadi minus 8. Akar dari 25 adalah 5. Nah, pangkat ketika diakarkan, itu hanya perlu dibagi saja teman-teman. Gitu ya, jadi 10 pangkat minus 4. Oke, jadi, nah, tadi kita belum bahas sedikit di sini ya. Rumus pH itu adalah negatif logaritma konsentrasi H positif. Kemudian rumus POH itu sama dengan negatif logaritma dari OH negatif. Nah, karena nilai KW itu adalah 14, maka ketika pH dijumlah dengan POH, pasti hasilnya adalah 14. Dengan asumsi KW-nya adalah 10 min 14. Oke, jadi pH-nya negatif logaritma 5 kali 10 pangkat minus 4. Jadi jawabannya 4 min log 5. Oke, baik. Jadi seperti ini cara untuk menghitung pH dari larutan asam lemah. Ada pertanyaan dulu dari Farah? Silakan, Farah. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Bila ada yang perlu ditanyakan. Nggak ada, Pak, kayaknya. Aman ya? Oke, Nadine? Nggak ada juga, Pak. Oke, good. Bagus. Nah, berarti kita lanjut ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot dulu boleh. Kita lihat setelah ini soalnya tentang apa. Oke, saya hapus ya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 6. Oke. Larutan dengan pH 12 dibuat dengan melarutkan sekian gram NaOH MR40 ke dalam air hingga volume larutan 500 ml. Besar masanya adalah, oke, baik teman-teman. Nah, ini adalah variasi dari soal asam dan basa. Yang ditanyanya adalah massa ya, yang ditanyanya adalah massa dari NaOH. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita analisis dulu, NaOH itu masuknya basa kuat atau basa lemah ya. Oke. Di sini tidak ada data Ka gitu ya. Nah, itu cara pertama tuh ya. Tidak ada data Ka berarti kemungkinan basanya kuat. Oke. Tapi kalau kita sudah hafal, ya sudah, ini adalah basa kuat. Kemudian yang diketahui adalah pH-nya ya. NaOH itu adalah basa kuat. Oke. Nah, pH-nya 12. Karena NaOH adalah basa, maka yang harus kita cari pOH-nya dulu, teman-teman. Jadi 14 kita kurangi dengan 12. Nah, dapat ya, pH-nya 2. Lanjut, sekarang kita cari konsentrasi OH negatifnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, langsung saja 10 pangkat min 2. Gitu. Kalau pH-nya 3, berarti 10 pangkat minus 3. Oke, nah ini misalkan ada contoh lain. Nah, ini contoh lain, misalkan pOH-nya 3 minus log 5. Nah, berapakah OH negatifnya? Nah, ini kan kebalikan dari yang tadi ya. Simpel saja, 5 ini menjadi pengali. Nah, 5 itu ke sini. Nah, sedangkan angka yang di depan ini pangkatnya. Nah, jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Nanti kalau ketemu soal seperti ini, caranya begitu ya. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa OH-nya adalah 10 pangkat minus 2. Kita lanjutkan. Nah, karena OH negatif ini adalah, karena NaOH itu adalah basa kuat, berarti rumusnya kan OH negatif sama dengan B kali MB ya. B kali MB.
OH negatifnya sudah ketemu, 10 pangkat minus 2. B itu apa? B itu jumlah dari OH. OH-nya cuma ada satu, NaOH itu OH-nya satu. Jadi molaritas basanya ya sama saja, 10 pangkat minus 2. Nah, dari sini kita lanjutkan ke rumus molaritas. Rumus molaritas itu, molaritas sama dengan massa per mR kali 1000 dibagi volume larutan dalam mililiter. Nah, gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya. Jadi 10 pangkat minus 2 itu sama dengan, nah massa NaOH-nya ini yang kita cari, MR-nya adalah 40, kemudian di sini 1000, volumenya adalah volumenya adalah 500 ya. Oke. Ya, seperti biasa saja, ini kita coret, sehingga di sini 2 ya. Langsung kita kali silang saja. Oke. Jadi kan yang ditanyanya massa ya, 40-nya saya pindahin ke atas, jadi 10 pangkat minus 2 kali 40. Angka 2-nya saya pindahin ke bawah sini. Nah, dibagi 2 itu sama dengan massa ya. Atau kalau ditulis ulang ya, massa sama dengan 40 dikali 10 pangkat minus 2 per 2. Oke? Nah, 40 dibagi 2 kan 20 ya. Jadi 20 kali 10 pangkat minus 2. Atau sama dengan 0,2 gram. Oke. Jadi jawabannya massa NaOH adalah 0,2 gram ya. Jadi maksudnya kalau kita ingin membuat larutan NaOH dengan pH 12 dengan volumenya 500 mili, berarti massa yang harus kita larutkan adalah 0,2 gram. Nah, gitu ya. Urutannya seperti ini, teman-teman. Jadi memang ini dua ya, menghitung konsentrasi dan juga menghitung pH. Oke, seperti itu untuk soal nomor 6 ini. Oke, kita lanjutkan. Ke soal nomor 7. Nah, ini sepertinya tentang indikator asam basa ya. Seorang siswa melakukan pengujian pH air limbah menggunakan berbagai indikator, data yang diperoleh sebagai berikut. Oke. Ini kita disuruh memprediksikan pH dari suatu limbah kalau ada data pengujian seperti ini. Untuk menentukan pH dari air limbah, caranya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kan ada dua ya, ada limbah A, kemudian ada limbah B. Kita hitung satu-satu saja. Pertama kita hitung untuk limbah A dulu ya. Oke, di sini limbah A ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita buat garis bilangan ya. Ya, mirip garis bilangan lah begitu. Kemudian kita tempatkan pH-nya sesuai dengan urutan. Nah, kan di sini pH-nya 4,0, 6,2, 6,0, 7,6, 8,3 dan 10. Nah, berarti kurang lebih di sini adalah 4 gitu ya. Kemudian di sini 6,0, kemudian 6,2. Nah, ini memang kan angkanya itu tidak apa ya, rank-nya agak berjauhan. Jadi nggak apa-apa, nggak mesti pas banget gitu ya. Yang penting berurutan 8,3 dan 10. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama di sini ketika diuji dengan metil merah, air limbah A itu menjadi berwarna kuning. Nah, kita lihat nih di sini trayek pH-nya merah kuning. Berarti ketika dia berwarna kuning, maka pH-nya di atas 6,2. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah kita buat garis 6,2 ke atas. Nah, ke sini. Oke. Kemudian ketika kita uji dengan BTB atau brom timbul biru,
dia berubah menjadi berwarna biru. Berarti biru itu di atas 7,6. Oke, masih di atas 7,6. Oke, berarti kita buat garis 7,6 ke sini. Terakhir, ketika diuji dengan fenolftalin, ternyata dia tak berwarna. Nah, tak berwarna itu kan pH-nya di bawah 8,3. Karena kalau 10 ke atas itu merah ungu ya. Nah, berarti dari 8,3 kita tulis ke bawah. Nah, yang harus kita lakukan adalah arsir daerah yang tiga-tiganya berimpit. Nah, berarti daerahnya ini. Seret, 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 seret. Nah, berarti bisa dipastikan bahwa pH dari larutan A adalah 7,6 sampai dengan 8,3. Oke, itu pH untuk limbah A. Sekarang untuk limbah B. Oke, jadi sama ya yang harus kita lakukan tadi, tulis dulu trayek pH-nya, diurutkan dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Skalanya nggak apa-apa, nggak betul juga nggak apa-apa sih. Nah, sekarang kita lihat untuk larutan B nih. Larutan B dia akan berwarna kuning. Oke, kuning berarti masih tetap di atas 6,3, kita tulis. Berarti 6,3 ke atas. Kemudian ketika diuji dengan BTB atau bromtimol biru, warnanya hijau. Nah, ini ada yang menarik nih. Warnanya hijau, sedangkan di sini BTB itu hanya ada kuning biru. Di bawah 6,0 kuning, di atas 7,6 itu biru. Nah, terus hijau itu gimana? Berarti hijau itu adalah perpaduan kuning dan biru. Nah, berarti di antara 6,0. Nah, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Di antara 6,0 dan 7,6. Nah, berarti di sini. Nah, gitu. Jadi kalau warna hijau itu berarti di antara rank tersebut ya, di antara 6,0 sampai dengan 7,6. Kemudian ketika diuji dengan fenolftalin dia tidak berwarna. Berarti kalau tidak berwarna di bawah 8,3. Oke, berarti ketiga ini di bawah 8,3 ya. Berarti ke sini. Nah, berarti yang diarsir ketiga-tiganya yang mana? Berarti yang ini nih, daerah irisan ketiga-tiganya. Nah, oke. Jadi kita bisa tentukan bahwa pH larutan B adalah 6,2 sampai dengan 7,6. Nah, begitu. Oke, jadi seperti itu langkahnya ya. Insya Allah mudah untuk menentukan trayek pH berdasarkan hasil pengujian beberapa indikator. Hanya perlu menggunakan garis bilangan. Kita lihat daerah irisannya sudah ketemu pH-nya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke. Ke soal nomor 8. Oke, di sini di soal nomor 8. Jika 10 ml larutan H2SO4, oke. Jika 10 ml larutan H2SO4 0,1 molar dititrasi dengan 10 ml larutan NaOH 0,2 molar akan menghasilkan campuran dengan pH sebesar. Oke, baik teman-teman, di sini adalah reaksi asam dan basa. Jadi yang dimaksud dengan titrasi itu mencampurkan. Nah, ketika asam dan basa dicampur, mereka akan bereaksi. Maka kita perlu menuliskan reaksi dari asam dan basa tersebut. Nah, di sini H2SO4 H2SO4 direaksikan dengan NaOH. Nah, asam dan basa ketika bereaksi pasti akan menghasilkan garam ya. Garamnya apa? Na2SO4 dan air atau H2O.
Kok bisa sih hasilnya seperti itu? Nah, jadi begini teman-teman. Pertama, H2SO4 itu adalah campuran dari H positif dan SO4 2 negatif. Kemudian NaOH itu adalah campuran dari anion OH negatif dan kation NH positif. Nah, jadi ketika mereka bereaksi, H plus akan gabung dengan OH negatif, jadi air, ya. Ini gabung jadi air H2O. Nah, sisanya yang ini dengan ini gabung menghasilkan. Nah, kan jadi gabungnya gini kan? Na positif dan SO4 2 negatif. Nah, Na muatannya positif 1, sedangkan SO4 muatannya minus 2. Jadi ketika mereka bergabung, ini tukeran ya, gampangnya sih tukeran ya. Tapi sebenarnya kan dibutuhkan 2 Na itu ya. Ini gampangnya tukeran aja, 2-nya ke Na, nah, 1-nya ke SO4. Jadi yang terbentuk Na2 SO4. Nah, kalau sudah, kita setarakan dulu reaksinya. Karena di sini Na-nya ada 2 nih, berarti di sini kita kalikan 2. Nah, selanjutnya tinggal airnya yang kita yang kita setarakan jadi 2 di sini. Oke, mula-mula reaksi sisa ya. Kemudian kita hitung mol masing-masing, teman-teman. Kita hitung dulu mol masing-masing. Mol H2SO4. Rumusnya adalah M kali V. Molaritasnya 0,1, volumenya 10. Nah, jadi kita dapat 1 milimol ya. Karena di sini mililiter jadi 1 nih. 1. Kemudian mol NaOH. M kali V juga. Molaritasnya 0,2. Oke. Kemudian di sininya 10 ya. Oke. Nah, 0,2 kali 10 berarti 2 milimol. Oke, sini 2 ya. Di sini belum terbentuk ya, di sini belum terbentuk teman-teman. Oke. Nah, di sini kita lihat mana yang menjadi reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu bisa kita tentukan dari hasil mol dibagi koefisien yang terkecil. Misalkan ya, di sini molnya 1 dibagi koefisiennya. Koefisiennya di sini kan 1 nih. Jadi 1 bagi 1, 1. Terus NaOH 2 dibagi 2, 1 juga. Nah, kalau pembagiannya sama, maka di sini dua-duanya habis ya, tidak ada yang tersisa. Berarti di sini berapa? Ya 1. Kenapa 1? Ya sama dengan yang koefisiennya di sini. Di sini 2. Nah ya. Jadi di sini 1 milimol, di sini 2 milimol. Oke, terus kalau begitu gimana? Ini yang tersisa adalah garam. Oke. Ya, yang tersisa adalah garam Na2SO4. Garam Na2SO4. Nah, karena ini adalah campuran dari asam kuat dan basa kuat, maka bisa kita pastikan bahwa pH-nya adalah netral atau pH-nya adalah 7. Oke. Ya, jadi pH-nya adalah 7. Akhirnya kita buat kesimpulan nih teman-teman. Kalau ada asam ya, direaksikan dengan basa, tetapi sama-sama kuat, oke? Jadi poin pentingnya asamnya kuat, basanya kuat, kemudian jumlah mol H plus sama dengan jumlah mol OH negatif, maka nanti larutan tersebut bersifat netral, berarti pH-nya 7. Nah, misalkan kamu nggak ngelakuin perhitungan ini, nggak apa-apa. Tapi kasih alasan yang jelas. Nah, alasannya tadi karena yang direaksikan adalah asam kuat dengan basa kuat, kemudian mol H positifnya sama dengan mol OH negatif. Loh, kok bisa sama? Ini di sini kan H2SO4, berarti H-nya ada 2 kan? Berarti 2 kali 10 volumenya ya, kali 0,1, kemudian satu lagi
NaOH, OH-nya 1. 1 kali 0,2 kali 10. Tuh kan? Hasilnya sama, ya. Hasilnya sama, yaitu 2 milimol. Oke. Hasilnya sama 2 milimol. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, langsung saja pH-nya 7. Tapi memang bagusnya dilakukan langkah ini. Ya, langkah ini dilakukan. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu dari Farah dan Nadine, silakan.